Comic Talks, berbagi topik informatif dengan diskusi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kitok semua, balik lagi di sini di episode Comic Talk tentang denial. Di sini tentunya gue nggak cuma sendirian. Di sini gue ditemani oleh salah satu seorang narasumber kita dengan yang nama Lorenzo. Nah, ya. Lorenzo ini tuh dikenal di mungkin anak-anak Ilkom 20 angkatan 2020 tuh banyak yang tahu tuh Enzo sebagai salah satu mahasiswa dengan tingkat denial yang cukup tinggi mungkin. Waduh, ya karena mereka dia sering bilangnya mungkin enggak, cuman kenyataannya iya. Nah di sini tuh mungkin kita langsung perkenalan dulu aja kali ya sama narasumber kita. Boleh dikenalin dulu? Oke, halo semuanya sobat-sobat kita, kenalin, nama gue Enzo, gue Ilkom 20, jurusan gue PR. Perkenalan itu aja gak sih? Kalau lo mau kenalin dari buyut, kakek itu nenek moyang nggak apa-apa banget sih sebenarnya, cuman terlalu Tapi panjang kejauhan durasinya. ya. Jangan Mungkin lah ya. langsung kita tanya Oke, boleh perihal langsung. pertama kali ya. Boleh Kayak banget. lo sendiri tuh tahu nggak sih denial itu apaan? Oke, denial. Nih secara harfiah KBBI apa gimana nih? Secara harfiah boleh. Secara harfiah, yang gue tahu, tapi menurut gue aja ya, gue nggak tahu kalau Iya, harfiah. kalau menurut teman gue nggak di sini dong episode Oke. ini. Bener juga sih. Kalau denial tuh yang gue pahami itu kayak lo tuh sebenarnya tahu nih itu tuh salah gitu, tapi lo tuh nganggap kayak itu tuh bener atau itu tuh nggak ada gitu. Jadi seakan-akan udahlah itu udah lewat, kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Bener gak sih? Benar sih kalau secara harfiah ya. Iya. Nah, kan lu mungkin di teman-teman Kitok di sini ada yang kenal Enzo tuh ya tadi gue bilang sering dibilang tuh dia tingkat denialnya tinggi lah. Nah, lu sendiri tuh ngerasa nggak sih kalau lu tuh ngalamin hal itu kayak lu orangnya denial banget, itu lu ngerasa nggak sih? Dalam hal apa dulu nih? Dalam segala hal mungkin tentang pekerjaan lu sekarang atau organisasi atau proker atau semacamnya. Lebih ke organisasi sih ya, sama Organisasi, broker ya. ya. Karena nih langsung aja nih. Langsung dong. Apa nih? Oh iya, tinggal denial ya. Jadi mungkin ya, gue banyak mengira-ngira kayak kayaknya gue bisa nih, terutama masalah time management. Ternyata susah juga, Bre. Ya kan, Ya, kayak gue tahu banyak. sih time management lo gimana. Iya, gimana emang? 4-3-3. Itu formasi bola. Formasi bola. Soalnya kan manajemen gitu kan. Iya, betul. Iya kayak gitu contohnya. Berarti lu ngakuin juga lah ya kalau lu Ngakuin sering banget, denial. ngakuin banget. Karena emang bukan cuma satu dua orang. Terus lu tuh biasanya tuh menyangkal hal itu tuh apa sih? Kan kayak tadi lu bilang dalam hal organisasi, pekerjaan atau apa. Nah, itu menurut lu sendiri paling lebih banyak tuh di dalam hal apa gitu lo sering menyangkal sesuatu. Kan tadi lu bilang time management tuh mungkin bisa lebih dijelasin tuh kayak. Sebenarnya kalau menyangkal lebih banyak di awal sih sebenarnya, karena kayak misalkan gue mikir kayak kayaknya gue bisa nih gitu loh, kayak seru deh kalau misalkan gue ambil banyak gitu, bakal jadi challenge segala macam. Tapi ternyata pas gue jalanin tuh ada aja yang bolong, ada aja yang nggak bisa. Kayak itu masuk denial gak sih? Termasuk sih itu. Secara ini ya, secara pemikiran mungkin ya, secara mungkin, logika. karena di awal kan gue ngerasa bisa segala macam, ternyata pas kesini sininya ya bolong-bolong juga. Apalagi masalah organisasi sama proker sih, itu yang paling banyak. Nah itu kan sebenarnya kalau buat masalah kayak gitu kan mungkin agak merugikan lu sendiri dan orang lain kan. Nah itu lu menyikapinya itu gimana, kayak mungkin lo minta maaf setelahnya kah, atau lo mungkin kedepannya bakalan gak kayak gitu lagi? Sebenarnya kalau dia merugikan diri gue sendiri ini 50-50 ya, karena berarti 50-50 ya? ya betul, gocap-gocap lah. Lebih kayak ini sih, kalau misalkan 50-50 kayak lebih, gue rasa lebih ke orang lain sih, karena kan gue melibatkan orang lain tuh di apa sih istilahnya, aktivitas gue. Kalau misalkan ke diri gue sendiri, gue bilang 50-50 karena gue ngerasa ini bukan prioritas gue. Kayak ada yang gue sebut sebagai skala prioritas kan, kayak kita juga udah tau lah gitu. Nah itu nggak, kalau untuk organisasi sama broker kayak belum ada di skala prioritas tertinggi gue gitu, karena gue juga sebelumnya gue juga sambil kerja juga, jadi ya mungkin prioritas gue udah di sana gitu sih. Berarti bisa dibilang kan skala prioritas paling tinggi lo tuh ada di kerjaan kan. Nah itu dengan lu ngambil organisasi atau proker lain tuh menurut lu itu kayak yang tadi lu bilang kan di awal, oke, mungkin gue ngambil tapi setelah itu mungkin time management lu kurang atau apa. Nah itu tuh cara menyikapi lu, istilahnya membagi waktu lah. Istilah kan lu di awal denial nih kayak gue bisa tapi ternyata nggak bisa, cuman kan kayak lu nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu aja dong, kayak lu punya tanggung jawab tersendiri kan. Nah itu tuh
cara nyikapin lu untuk membagi waktunya itu gimana? Biar lu istilahnya lu mengevaluasi kesalahan lu di awal lah pas lu denial sama hal itu. Lebih ke lakuin aja dulu apa yang ada di depan mata gue sih, kayak baik lagi kalau misalkan bukan tadi kan lo bilang lo nyimpulin kayak prioritas gue lebih ke kerja, enggak juga sih sebenarnya, lebih ke yang di depan gue tuh apaan, kayak misalkan oke, broker misalkan taruhlah gue kan sekarang megang TOEFL ya, Betul. TOEFL Fair Comic UI kan. Nah, Itu kayak ada hubungannya sama Jakarta Fair. adanya sama ini sih, sama bimbel. Oh, bimbel. Iya, bimbel Inggris, nggak boleh nyebut nama tapi Nggak boleh juga. soalnya kita nggak disponsorin. Oke. Boleh kalau yang mau sponsorin mas. Boleh banget, iya. Tapi datang ya tanggal berapa sih, pokoknya Sabtu sama Minggu ini tanggal berapa ya, 17 sama 18. Ya. Semoga tayangnya sebelum TOEFL Fair. Amin. Lanjut. Oke, tadi apa nih? Tadi sampai gue juga lupa sih, cuman mungkin tadi sampai kerjaan yang ada di depan Oh lo, iya. prioritas. Iya, kayak kalau misalkan gue pikir ini gue bisa sambi, kayak misalkan gue lagi rapat tapi di satu sisi kerjaan gue lagi nggak banyak, biasanya gue coba join, atau misalkan gue pulang lebih cepat terus nanti gue join. Kayak organisasi juga gitu, gue pulang kerja ternyata masih rapat, gue join, gue coba compile apa aja yang udah gue lewatin gitu sih. Lebih kayak apa ya, Berarti jalanin aja apa yang ada di depan gue. lebih ke urgensi nggak sih, kayak satu hal yang Betul. urgensi dulu lo kerjain, habis itu baru ke hal yang Betul. lain. Setuju sih gue kalau kayak gitu. Emang Nah, kalau nggak setuju kalau nggak setuju berarti nggak setuju. nggak tayang nanti. Iya, nggak tayang. Bener juga. Nggak, tapi gue sebenarnya setuju. Setuju ya. Nah, kan tadi lu bilang banyak menyangkal atau secara denial, kan secara tadi yang lu bilang harfiah kan menyangkal satu hal ya kan. Nah, menurut lu kalau lu udah menyangkal hal kayak gitu, merasa lu tenang nggak sih kayak di saat lu menyangkal itu? Sementara. Karena kayak di awal Sebelum ini berarti sebelum sadar secara apa betul, yang lu kayak rasain tuh. sementara aja, karena gue tahu ini kedepannya kayaknya nggak begini dah gitu loh. Oh. Kayak di awal aja kayak bisa kayak gimana sih istilahnya, kayak lu tuh kayak menormalisasi sesuatu nih di awal nih, ternyata pas di perjalanan ada banyak jawaban lain, A B C D gitu gitulah. Jadi kayak lebih ngerasa aman di awal aja sih, tapi setelah itu pasti lo gelisah juga, karena apalagi kegiatan lo itu atau hal yang lo sangkal itu menyangkut sama kegiatan orang lain juga. Ya, berarti apa ya istilahnya, lebih secara belum terbuka pikiran tuh di awal kayak masih oke lah, cuman kalau udah mulai ngerasa kayak mulai waktunya padat atau apa tuh baru mulai kayak aduh harusnya gue nggak kayak gini nih. Betul. Gitu ya. Nah itu kan tadi kita ngomongin di diri lo sendiri kan. Nah gimana tanggapan lo nih, atau kayak perasaan atau sikap atau respon lo kalau lo lagi ngomong sama orang atau orang di sekeliling lo tuh ngelakuin hal yang sama, maksud dalam artian kayak mereka denial juga sama suatu hal. Nah itu tanggapan lo gimana? Tanggapan gue, karena gue pernah kayak gitu juga, kayak oh ya udah, maksud gue selagi lo di awal masih nyaman dan lo bisa tanggung jawab sama hal itu, gue lebih kayak ngelihat progresnya dia dulu sih. Maksudnya gue nggak langsung ngejudge lo denial lo gini enggak. Maksudnya bisa aja ketika dia di awal denial tapi di perjalanan dia ternyata lebih bagus. Keren gak sih? Berarti istilahnya gak semua hal orang yang denial sama suatu keadaan tuh kedepannya bakalan buruk gitu ya. Berarti ada kemungkinan juga mereka denial sama satu hal tapi justru hal ini tuh malah bagus buat dirinya dan buat orang lain. Berarti gak cuman, kan terkesannya kalau sekarang denial itu kan kesannya negatif lah, kayak kesannya ya lo lagian lo di awal mikirnya kayak gini sekarang lo tahu kan kalau ternyata begini. Berarti ternyata tuh sebenarnya kalau dilihat secara sisi positifnya tuh denial tuh banyak juga kali, kayak yang tadi lo bilang tergantung sama apa yang ditemukan di setelahnya. Berarti kalau misalkan kayak tadi itu orang tuh belum tentu negatif terus gitu kan. Berarti ya fine aja gitu kalau ada orang denial, asalkan mungkin setelahnya mereka menyadari kayak lebih aware lah gitu. Lebih ke trial and error sih. Karena kan lo mau nyoba ternyata gagal, lo nyoba ternyata bener, kan gak semua hal yang lo coba itu dari 5-5-nya bisa berhasil kan. Betul. Pasti ada margin of error juga. Berarti kalau gitu sih. Iya benar sih, enggak istilahnya kalau sekarang anak-anak nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Masif. Yang sempurna hanya milik Under the Backbone. Oh iya, Under the Backbone. Salah. Masif mah jangan nyanyi dari clickbait. Oh iya benar juga. Clickbait. Copyright. Betul.
kopi kanan. Kopi. Nah berarti kalau lo sendiri nih ya, kayak kan tadi kita bahas sisi negatifnya terus kan. Dari lo sendiri pernah nggak ngerasa ada satu hal lo ngerasa denial, tapi pas lo udah nyadar tuh hal itu lo malah bawa lo ke arah yang lebih positif gitu, dalam artian kayak gue nyesel nih tapi gue bersyukur juga gue nggak ngelakuin hal itu di awal dan sekarang gue bisa jadi baik gitu. Ada, tapi lebih ke gue nyesel kalau nggak ngambil langkah itu. Contohnya kayak dulu sebelum gue coba ambil kerja part time gitu, banyak mikir kayak bisa gue seimbangin sama kuliah, apa kuliah gue bakal pegang segala macem. Tapi ternyata pas dikerjain semua ya gini, berarti ada dua ini ya aktivitas, kuliah kerja, tapi ternyata dua-duanya tuh bisa kepegang. Nah cuman aktivitas yang satu lagi kayak organisasi itu pasti jadi korban. Ada yang Karena dikorbankan iya, lah karena ya. dari tiga itu gue ngerasa nggak bisa ngekip tiga-tiganya, itu pasti ada salah satu yang jadi korban. Nah cuman ternyata yang si kerja sama kuliah ini masih kepegang banget. Jadi kayak kayak gue lebih nyesel kalau gue di awal kagak berani ngambil resiko untuk coba ambil kesibukan baru. Berarti kalau bisa gue simpulin ya, kayak tadi kan lo bilang gue awal waktu itu sempat agak nyesel ngambil, bukan nyesel sih, lebih ke takut nggak bisa nyimbangin kan. Nah itu mungkin kayak satu hal ada yang lo korbanin kayak tadi organisasi mungkin. Nah terus tapi lo dapet sisi positifnya itu besar juga karena lo ngambil pekerjaan selain dapat income mungkin ya, kayak lo dapat pengalaman. Ini kan income paling utama kan. Cuman kan di situ lo dapat pengalaman, dapat kayak gimana caranya lo hidup dengan sesuai sama keadaan sekarang kan. Berarti Emang lo enggak? gue juga sih. Oh iya. Ya semua orang tuh emang orientasinya tuh pasti kayak gitu. Mohon jangan digiring opini kemana-mana ya, karena kalau giring soalnya ada di Niji kan. giring Niji sahabat Giring Niji, aku. sahabat aku. Jadi ya mungkin sisi positifnya gitu kali, walaupun ada yang dikorbankan, tapi ada satu hal yang mungkin lebih besar tuh yang datang juga ke kita kan. Nah, kalau dari sekeliling lo sendiri nih, mereka tuh biasanya kayak sikap mereka tuh gimana sih kalau lo awal tuh denial? Kayak misalkan contoh, lu sama gue nih, kayak lu misalkan lu denial sama satu hal, nah lu ngerasa tuh sikap lawan bicara lo tuh kayak lebih ke yang ngerendah, bukan ngerendahin sih, lebih yang ke apa ya bahasanya tuh, lebih yang kayak lu begitu mulu lu jadi orang nanti juga lu ujung-ujungnya bakalan begini. Nah, itu menurut lo tuh gimana? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa kayak apalagi kalau lo udah sering kayak gitu. Cuman tinggal lo nya aja, maksudnya masalahnya tuh ada di diri lo. Malah kalau misalnya lo nanggepinnya jelek, pasti kedepannya bakal jelek. Tapi kalau nanggepinnya kayak enggak lah, gue bisa buktiin ini, itu bakal lebih bagus. Kayak malah lo tuh challenge tuh kadang nggak datang dari diri lo sendiri juga sih. Karena intinya gini gak sih, kayak lu bisa ngontrol pikiran lu tapi lu nggak bisa ngontrol omongan orang lain ya. Jadi kayak ya istilahnya kalau buat gak diambil pusingnya, ya udah lu kontrol pikiran lo sendiri dan lu nggak bisa ngontrol orang lain, tapi lu tetap berperilaku sewajarnya orang. Betul. Jadi kayak lebih ya, karena kalau nggak bisa kontrol pikiran orang lain ya terserah dia mau ngomong apa, yang penting lo lakuin aja apa yang menurut lo bener. Dan apa yang bisa lo ambil dari orang itu positif-positifnya lo ambil aja. Jadi kayak oh ya udah, yang penting lo ngomong A, ya udah yang bagusnya gue ambil, sisanya gue aja. Kayak lebih kayak ya udah gue ngelakuin apa yang gue bisa, makasih buat masukannya, kayak gitu-gitu sih. Iya sih, karena ya lagi-lagi setiap orang kan punya dua sudut pandang kan. Kayak lo mau sedenial gimana pun juga, kalau misalkan lawan bicara lo atau orang yang lagi lo ngomong ngerasa fan aja, kayak ya udah kenapa harus dipermasalahin gitu kan. Selagi istilahnya lebih ke tanggung jawab nggak sih. Betul. Kayak lo setelah ngambil hal ini lo bisa tanggung jawab sama apa yang lo pegang nggak. Nah mungkin ada nggak sih kayak apa ya, pikiran lo tuh tentang satu hal yang lo ngerasa hal ini tuh mungkin gak bisa gue ambil, hal ini tuh mungkin gak bisa gue pegang, tapi lo ngerasa di satu sisi lain oh gue bisa nih kayaknya, kayak yang tadi lo bilang tuh pekerjaan atau apapun itu apa tuh tadi ya, kerjaan tadi yang tadi ya, lebih ke situ sih. Itu maksudnya benar-benar dalam 2 tahun belakang milestone paling apa ya, kalau secara prinsip gue sendiri itu milestone paling tinggi sih. Karena awalnya gue benar-benar ragu segala macam, tapi pas gue jalanin ternyata bisa. Ya itu sih. berarti secara nggak langsung ini nggak sih
kita tuh gak bisa dalam suatu hal, tapi kita bakalan terbiasa sama suatu hal. Betul. Ya kan, jadi kayak ya kalau dilakuin apapun, kalau udah terbiasa ya otomatis jiwa survivalnya itu ada. Iya betul, karena kan emang dasarnya manusia kan bakal survive. Benar. Kayak gimana pun caranya lo mikirin antar gue gini, tapi ternyata pas lo lakuin lo nemu aja problem solvingnya gitu, kayak ternyata gini doang ini ternyata pas gue lakuin masih lebih banyak jalannya gitu loh daripada yang gue pikirin black-blacknya, kayak gitu sih. Oke, nah ini kan tadi kita udah ngomongin pengertian denial, sisi negatif dari denial, terus sudut pandang positifnya di gimana, terus kayak cara lo ngebagi waktu, cara lo ngeprioritasin suatu hal. Nah, lo ada nggak sih pesan atau apa ya, kayak sepatah dua paragraf, banyak kan kali Tapi ya? nggak patah. Sepatah dua kata buat orang-orang yang mungkin dirinya tuh ngerasa denial, dan atau buat orang yang selalu nyikapin orang tuh lo harusnya gini gini gini. Lebih kayak lo harus tahu sih kalau lo tuh lagi denial gitu loh. Jangan sampai lo nggak tahu kalau denial kayak itu bahaya, karena lo nggak tahu batasnya nanti sampai mana. Kalau misalkan lo tahu lo lagi denial, kayak lo bakal matokin batas lo tuh ada di mana gitu loh. Kayak lo bakal ini sendiri lah, ngeset sendiri batas tertingginya tuh sampai di mana sampai lo bisa. Ya barusan ada iklan ya. Nah, iklan itu. Tadi ada iklan Karena kita nih syuting di Mandalika ya. Syuting di Mandalika. Jadi ada balapan tadi barusan. Tadi apa mana, Bre? Sampai orang batasan, tahu betul. batasan. Kalau makanya ketika lo tahu batasannya, lo bakal apa ya, lebih ke lo nggak bakal terlalu capek dan lo nggak bakal terlalu sakit juga sih, dan lo nggak ya lebih ke situ, lo nggak bakal terlalu capek sama lo nggak terlalu sakit juga, karena semuanya masih sesuai ekspektasi lo gitu loh. Berarti secara kalau gue boleh simpulin ya, kayak lo boleh denial, tapi lo tahu kalau lo harus punya batasan dalam suatu hal, dan lo harus sadar kalau lo itu belum tentu benar. Dan lo harus tahu lo lagi denial. Benar, itu sih. Oke, mungkin setelah kita ngobrol panjang lebar, kayak kita cukupkan sampai di sini, karena kalau kita lanjutkan mungkin bisa 2 subuh terlewati ya. Betul banget. Nanti soalnya kita bakal ngomongin yang lain tuh, Nabi. Arah. Jadi mungkin kita sudahin ya. Terima kasih buat sobat Kitok semua yang udah nyempetin waktunya buat nonton kita berdua di sini, dan mungkin setelah ini bisa kalian saksikan di Spotify atau di YouTube Komik Kreatif. Oke, mungkin kita bisa dadah dulu. Dadah. Dadah. Thank you semua. Dadah, Kitok.